Salam sejahtera buat kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi di hari ini, di hari Jumat tanggal 18 September, dalam renungan harian kita di HGP Resort Maranatha Rawambu. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat renungan untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Itu yang menjadi ayat renungan kita hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hari ini di dunia yang semakin modern ini, kita diperhadapkan dengan situasi COVID-19. Kita akrab dengan istilah COVID-19 yang mengakibatkan begitu banyak ketakutan, kematian. Itu yang mengkhawatirkan di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Dan tidak hanya itu, kekurangan pangan, kehilangan pekerjaan, tidak mampu membeli apa yang menjadi kebutuhan pokok di tengah-tengah rumah tangga. Itu menjadi sebuah kekhawatiran saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Itu yang membayangi orang saat ini. Bagaimana saya besok? Apakah saya masih bisa makan? Bagaimana saya besok? Apakah saya masih bisa membeli, mencukupi kebutuhan di tengah-tengah keluarga? Padahal kondisi perekonomian, kondisi keluarga kami begini. Kami sedang kekurangan uang, kekurangan segala sesuatunya untuk mencukupi kebutuhan di tengah-tengah rumah daripada banyak saudara-saudari kita. Bagaimana respon kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di saat pandemi ini? Respon kekristenan mengatakan bahwa kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bahkan ada yang lebih radikal lagi, dikatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang menyerahkan nyawanya untuk saudara-saudaranya. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, etika kekristenan sebenarnya menekankan bahwa diri kita ini sendiri harus dibelakangkan dan mendahulukan orang yang begitu banyak. Diri kita ini sendiri tidak terlalu penting, tetapi orang lain lebih penting untuk kita layani, lebih penting untuk kita kasihi, lebih penting untuk kita tolong, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tidak hanya hari ini saja orang Kristen menghadapi wabah atau pandemi atau epidemi. Dahulu sudah beberapa kali dalam sejarah kekristenan menghadapi epidemi di mana banyak orang Kristen pada waktu itu diam. Di abad kedua ada yang disebut dengan wabah Antonia yang terjadi di Romawi. Pada masa itu kekristenan belum banyak. Orang yang percaya kepada Kristus masih hanya terdiri dari orang-orang tertentu di beberapa kota. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kehadiran orang Kristen di saat wabah Antonia ini muncul. Mereka merawat orang-orang yang dalam keadaan sakit. Mereka memberi kecukupan baik makanan, pakaian, minuman, atau apa yang dibutuhkan orang-orang pada waktu itu akibat pengaruh dari wabah Antonia ini, yang mengakibatkan di abad kedua pertumbuhan kekristenan itu berkembang pesat. Orang percaya kepada Kristus, orang semakin percaya bahwa Kristus itu adalah sumber dari kasih karena melihat begitu banyak orang yang mengikut Kristus melaksanakan pekerjaan kasih, menolong orang banyak, menjual apa yang ada padanya hanya untuk menolong orang lain.
akibat dari wabah Antonioni di abad kedua di Romawi. Di abad ketiga juga ada wabah Cyprianus. Wabah ini diangkat dari nama seorang santo di gereja mula-mula pada waktu itu. Karena di dalam khotbahnya santo tersebut, Santo Cyprianus mengatakan bahwa orang Kristen harus melipat gandakan kasihnya, melipat gandakan seluruh energinya, kekuatannya, pikirannya untuk merawat orang-orang, untuk menolong orang-orang yang sedang terdampak dari wabah Cyprianus tersebut. Yang mengakibatkan di abad ketiga semakin banyak orang yang datang dan percaya kepada Kristus pada waktu itu. Mengikut Kristus dan menjadi pelaku kasih, menolong orang-orang yang masih bisa diselamatkan. Tidak hanya keluarga, tetapi orang banyak, bahkan orang yang tidak percaya kepada Kristus pada waktu itu. Sejarah gerejawi, Pontianus pernah menceritakan bahwa pada masa wabah Cyprianus ini, bahwa kebaikan telah dilakukan kepada semua orang tanpa melihat siapa dia latar belakangnya. Tidak hanya kepada keluarga, tetapi kepada semua orang yang butuh pertolongan pada waktu itu di Romawi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita perlu melihat bagaimana Adolf Hitler. Dia adalah seorang yang sangat mengasihi keluarganya. Sangat luar biasa sekali kasihnya kepada keluarganya. Apa yang dibutuhkan oleh istrinya, anak-anaknya, dia akan segera memberikan, mencukupinya. Bahkan mereka sering berdua bersama. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagi orang lain kasihnya tidak ada. Dia melihat bahwa hanya seperti manusia, bawahan dia saja yang bisa disuruh-suruhnya. Atau orang dari bangsa lain, dia tidak peduli. Yang mengakibatkan begitu banyak korban akibat dari masa pemerintahan di Adolf Hitler dengan munculnya fasisme dan rasisme pada Perang Dunia Kedua dulu. Itulah Bapak Ibu salah satu atau dua tindakan dari orang Kristen dalam sejarah gereja yang menunjukkan bagaimana orang Kristen menunjukkan kasihnya kepada orang banyak. Satu lagi, kita tidak asing lagi dengan Martin Luther, seorang bapak reformatoris gereja kita. Di abad ke-15, ketika wabah pes melanda Jerman pada waktu itu, ada yang begitu banyak membisikkan kepada dia supaya dia melarikan diri. Bahkan ada daripada kekaisaran yang membantu dia untuk melarikan diri keluar dari Jerman pada waktu itu. Tetapi Martin Luther menolaknya, sehingga dia kehilangan seorang putri, Elizabeth, akibat dari penolakan tersebut. Kenapa kehilangan putri? Karena dia berani menghadapi wabah pes itu untuk melayani orang banyak. Sehingga dia kehilangan salah satu putri yang dia kasihi. Dia mengatakan bahwa wabah tidak akan membatalkan kita untuk melanjutkan tugas panggilan kita. Tetapi dengan munculnya wabah ini akan menjadikan kita kembali ke jalan, yaitu jalan salib. Mau menderita menolong begitu banyak orang. Mau menderita untuk membantu begitu banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hari ini yang menjadi renungan kita mengarahkan kita bahwa supaya kita ketika kita memiliki ada sesuatu yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, maka dengan itu kita diajak oleh firman Tuhan supaya kita mau berbelas kasihan, meringankan tangan kita untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan. Ketika Tuhan menganugerahkan sebuah kekuatan kepada kita, sebenarnya kita punya tanggung jawab yang besar untuk menolong orang banyak di sekitar kita. Ketika Tuhan menganugerahkan entah itu harta benda, pengetahuan, hikmat, dan apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kita,
Sebenarnya Tuhan sengaja menitikan itu supaya kita punya tanggung jawab yang besar kepada siapa yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan dari kita. Itu adalah etika Kristen kita, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Dan saat ini akibat dari pandemi COVID-19, ada begitu banyak orang yang butuh doa, butuh dukungan, butuh bantuan dari kita, butuh support dari kita. Ketika Tuhan menganugerahkan kepada kita kesehatan dan segala sesuatu yang kita miliki hari ini, baik itu pengetahuan, baik itu harta benda, kita diberikan Tuhan tanggung jawab untuk menjadi berkat bagi mereka, supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan. Amin. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena Kristus telah rela mati menyerahkan nyawanya bagi kami. Itu karena kasih-Nya ya Tuhan, sehingga Dia menjadi teladan kasih bagi kami ya Tuhan. Agar kami ya Tuhan mau mengorbankan diri kami untuk menolong, mengasihi orang di sekitar kami dengan apa yang ada pada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu, jauhkan mereka dari mara bahaya, penyakit, terutama ya Tuhan akibat dari COVID-19 yang semakin merajalela di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Lindungilah jemaat-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan bagi mereka di dalam mengerjakan pekerjaan yang Engkau anugerahkan itu. Serta limpahkanlah ya Tuhan berkat-Mu yang melimpah bagi jemaat. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian kehidupan kami. Tuhanlah yang mengatur, Tuhanlah yang mengarahkan seluruh hidup kami, supaya kami senantiasa di dalam bimbingan yang daripada Tuhan. Ampuni Tuhan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, serta naungi kami dengan kasih-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.